Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Untuk menjalankan tugas dari Bapak dosen, saya akan sedikit memaparkan mengenai keutamaan istighfar. Dalam Quran surat Nuh ayat 10-12 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Memohonlah ampun kepada Tuhan kalian, karena sungguhnya Dia yang adalah Zat yang Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepada kalian dengan lebat, dan Dia akan memperbanyak harta dan anak laki-laki untuk kalian. Dia akan mengadakan untuk kalian kebun-kebun dan sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surat Hud ayat 52. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Mohon ampun kepada Tuhan kalian, lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atas kalian, dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatan yang telah ada pada kalian, dan janganlah kalian berpaling dengan berbuat dosa. Pengertian istighfar. Istighfar menurut bahasa berasal dari kata ghafaro yang artinya mengampuni. Istighfar artinya meminta ampun, yakni permintaan ampun atau permintaan maaf dari hamba kepada Tuhannya. Manusia adalah makhluk yang tidak bisa menghindarkan diri dari dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Kita sebagai makhluk sosial yang selalu berhubungan dengan manusia yang lain, terkadang ada kata yang salah kita ucapkan, atau ada perlakuan kita yang tidak berkenan, dan lain sebagainya. Manusia merupakan makhluk yang tak pernah luput dari salah dan dosa. Dengan rutin baca istighfar untuk mohon ampunan, maka Allah juga senantiasa akan memberikan balasan. Berikut manfaat membaca istighfar dilansir dari berbagai sumber. Manfaat istighfar jika diamalkan rutin setiap hari ternyata sangat baik. Istighfar atau astaghfirullah merupakan kalimat istimewa dalam ajaran agama Islam. Membaca istighfar secara harfiah dilakukan dengan mengulang-ulang perkataan dalam bahasa Arab berupa kalimat astaghfirullah, yang artinya saya mohon ampunan kepada Allah. Dikutip dari berbagai sumber, beristighfar dalam filosofi Islam bermakna sebagai seseorang yang selalu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan dan terus berusaha untuk menentaati perintah Tuhan dan tidak melanggarnya. Di antara fadilah atau keutamaan istighfar yang pertama adalah menghapus dosa. Membaca istighfar ini biasanya memang dilakukan oleh umat Islam untuk memohon ampun kepada Allah. Dengan rutin baca istighfar, maka juga akan menghapus dosa-dosa seperti firman Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah pula Allah akan mengadab mereka sedang mereka minta ampun. Al-Anfal. Kemudian di antara keutamaan istighfar yang kedua yaitu akan mengabulkan doa. Keistimewaan baca istighfar selanjutnya ialah dikabulkannya doa-doa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nabi Saleh berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunannya, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya dan maha mengabulkan doa-doa hambanya." Quran Surat Hud ayat 61. Keutamaan yang ketiga yaitu membuka pintu rizki. Manfaat istighfar tidak hanya akan diberi ampunan atas dosa-dosa, namun juga bisa membukakan pintu rizki bagi si pembacanya. Hal itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surat Nuh ayat 10-12, yang artinya, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan kepadamu hujan lebat dan membanyakkan harta, anak-anak, dan mengadakan untukmu kebun-kebun serta mengadakan untukmu sungai-sungai. Yang keempat yaitu dimudahkan segala urusan.
Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan bahwa manfaat istighfar dapat memberikan jalan keluar dari setiap kesedihan. Tidak hanya itu, manfaat istighfar juga dapat melapangkan setiap kesempitan yang dialami oleh seorang muslim. Barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitan dan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas dan sanadnya dinilai sahih oleh Al-Hakim serta Ahmad Syakir. Kemudian fadilah yang kelima yaitu mendapatkan kebaikan di dunia. Rutin baca kalimat istighfar dengan niat tulus dan ikhlas juga mendapatkan ganjaran berupa kebaikan di dunia. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Dan minta ampunlah kepada Rabb kalian dan bertaubatlah, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai kepada waktu yang sudah ditentukan, dan Dia akan memberikan kepada hambanya yang punya keutamaan balasan keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa pada hari kiamat." Quran Surat Hud ayat 3. Kemudian di antara keutamaan istighfar lagi adalah terhindar dari musibah. Manfaat istighfar juga dapat menghindarkan seorang muslim dari musibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Dan Allah tidak akan menyiksa mereka sedang mereka dalam keadaan beristighfar." Quran Surat Al-Anfal ayat 33. Allah Subhanahu wa taala juga pernah menjelaskan melalui firman-Nya bahwa yang menyelamatkan Nabi Yunus dalam perut ikan paus ialah kalimat istighfar. Salah satunya seperti yang beliau baca, "La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin." Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk sebagai orang-orang yang banyak bertasbih, niscaya ia akan tetap tinggal di dalam perut ikan itu sampai hari kebangkitan. Quran Surat As-Saffat ayat 143 sampai 144. Pada ayat lain juga menjelaskan bentuk tasbih Nabi Yunus yang merupakan salah satu makna istighfar, yaitu dalam firman-Nya, "Tiada sembahan yang hak kecuali Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya saya termasuk dalam golongan orang-orang yang zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Di antara keutamaan istighfar lagi adalah menurunkan hujan pembawa berkah. Seorang muslim yang senantiasa mengucap istighfar akan diberikan keberkahan berupa hujan, sebab sesuai dengan isi kandungan surah Qaf ayat 9 menyatakan bahwa hujan merupakan berkah yang diturunkan Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin." Artinya, dan dia berkata, "Hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang deras untukmu. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa." Quran Surat Hud ayat 52. Sebagaimana yang Nabi SAW beliau contohkan, Nabi SAW beliau sabdakan dalam satu hadis bahwa setiap hari beliau selalu membaca istighfar bahkan lebih dari 100 kali. Nabi SAW beliau adalah makhluk yang maksum atau bersih dari dosa. Beliau yang bersih dari dosa saja beliau mengajarkan kepada kita untuk membaca istighfar satu hari 100 kali. Lalu bagaimana kita yang banyak dosa ini? Maka minimal-minimalnya kita membaca istighfar setiap pagi 100 kali dan setiap sore 100 kali. Kemudian juga kita membaca sholawat kepada baginda Nabi SAW setiap pagi 100 kali dan setiap sore 100 kali. Kemudian kita membaca tasbihat, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita baca pagi 100 kali dan sore 100 kali. Kemudian diriwayatkan dari Sayyidina Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang telah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai kekeringan dan paceklik yang telah menimpa daerahnya. Maka Nabi SAW beliau bersabda, "Beristighfarlah kepada Allah Jalla Jalaluhu." Kemudian datang yang lain mengadu mengenai kemiskinan, maka beliau berkata, "Beristighfarlah kepada Allah Jalla Jalaluhu." Selanjutnya datang yang lain mengadu mengenai sedikitnya anak keturunan dia, maka beliau berkata, "Beristighfarlah kepada Allah Jalla Jalaluhu." Lalu datang lagi yang lain mengadu mengenai sedikitnya hasil bumi. Nabi SAW beliau bersabda bahwa hendaklah memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, istighfar itu hendaklah kita
baca setiap hari. Bahkan setelah kita melakukan kebaikan, hendaklah kita mengucapkan istighfar, karena istighfar yang kita baca setelah kita melakukan kebaikan itu akan menyempurnakan amal kebaikan itu. Demikian pemaparan dari saya mengenai keutamaan istighfar. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.